Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Hari ini Senin 18 Desember 2023. Saya Pendeta Mike Sahetapi mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan pola 4M. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah Tritunggal Allah yang hidup, yang telah menyertai, memimpin, memelihara hidup kami sampai hari ini memasuki minggu Adventus yang ketiga. Dan kami akan memasuki minggu ini dengan kebenaran firman-Mu yang menjadi dasar dan tuntunan dalam hidup kami untuk menuntun kami menjalani minggu Adventus yang ketiga ini. Oleh karena itu Roh Kudus pimpin kami dalam renungan pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu jemaat saudara sekalian, hari ini firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-8 dengan tema oleh kesaksiannya orang menjadi percaya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dari ayat-ayat di atas kita akan menggali dengan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah yang diutus Allah mendahului Yesus? Yaitu Yohanes Pembaptis. Dan yang kedua, untuk tujuan apakah Yohanes Pembaptis datang di Israel? Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk memperkenalkan Yesus kepada dunia, bahwa ia adalah terang, yaitu Mesias yang dijanjikan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, berbicara tentang Yohanes Pembaptis, maka kita harus menghubungkannya dengan firman Tuhan yang sudah disampaikannya lewat nubuat kepada Nabi Yesaya, bahwa sebelum kedatangan Mesias harus ada seseorang yang datang terlebih dahulu untuk mempersiapkan jalan baginya. Dan Yohanes sendiri mengatakannya bahwa ialah suara orang yang berseru-seru itu. Yohanes Pembaptis sendiri lahir 6 bulan sebelum kelahiran Yesus, dan Yohanes menyadari akan tugas dan panggilan itu, sehingga ia sepenuhnya menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya dan dengan sepenuh hati. Ia memperkenalkan Yesus dalam kesaksiannya bahwa Yesus yang ia baptis itu adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Kepada orang banyak ia bersaksi tentang Yesus, katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ada 2 kali ia bersaksi dengan lantang perihal siapa Yesus, sehingga kesaksiannya yang disampaikan di awal pelayanan Yesus sudah menggenapi nubuat Nabi Yesaya di atas. Dengan demikian, Yohanes telah mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan cara bersaksi dan menyerukan pertobatan kepada seluruh bangsa Israel, bahwa Mesias yang dijanjikan Allah telah berada di tengah-tengah mereka. Dan ia berkata, "Bertobatlah kamu, karena kerajaan sorga sudah dekat." Dalam bacaan ini ada 2 poin yang harus kita ingatkan bersama-sama. Yang pertama, Yohanes diutus oleh Allah, dan yang kedua, peranannya sebagai saksi kepada sang terang Kristus itu sendiri. Demikian juga kita. Ada 2 hal yang harus kita sadari. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saya, kita diutus Allah di tengah-tengah dunia. Tahukah kita bahwa kita diselamatkan oleh Allah bukan hanya sekedar untuk memperoleh keselamatan, tetapi kita diselamatkan oleh Allah sebagai sarana pengutusan. Kita berada di tengah-tengah dunia untuk memperkenalkan terang kepada dunia. Biasanya seorang utusan fungsinya adalah untuk menyampaikan sesuatu, menjadi penghubung antara orang yang mengutus dan ia sendiri yang diutus. Dan peranannya adalah ia akan bertindak sebagai perwakilan bagi yang mengutusnya. Demikian juga dengan kita. Kita diutus Allah di tengah dunia untuk menyampaikan sesuatu. Apakah itu? Menyampaikan tentang Kristus kepada dunia. Kita diutus untuk menjadi penghubung, untuk menjadi perantara antara dunia kepada Kristus. Sehingga lewat peranan kita, lewat fungsi kita, kita boleh menjadi jembatan untuk membawa orang menjumpai Kristus. Dan kita juga diutus bertindak sebagai perwakilan Allah di tengah-tengah dunia. Itulah tugas pengutusan sesungguhnya.
Dan Bapak, Ibu, dan saya, kita dipanggil menjadi utusan di tengah-tengah dunia untuk menyampaikan kebenaran firman Allah kepada dunia, untuk menjadi penghubung antara dunia kepada Allah, dan kita bertindak sebagai perwakilan Allah di tengah-tengah dunia. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita berperan sebagai seorang utusan Allah di tengah-tengah dunia? Ataukah kita tidak menyadari sendiri bahwa kita adalah seorang utusan Allah, berfungsi sebagai seorang pengantara untuk menyampaikan sesuatu kepada dunia, menjadi penghubung dan bertindak untuk mewakili Allah di tengah-tengah dunia, sehingga hidup kita lewat utusan yang kita miliki, orang dunia dapat mengenal Kristus sesungguhnya. Dan yang kedua, kita tidak hanya diutus, tapi kita juga bertindak sebagai saksi. Sebagai saksi Kristus, Yohanes memberikan kesaksian tentang terang itu, sehingga ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Yohanes bersaksi lewat kesaksiannya. Dan Bapak, Ibu, dan saya juga adalah saksi-saksi Kristus yang bisa bersaksi kepada dunia. Kesaksian kita kepada dunia melalui dua hal. Yang pertama, kesaksian melalui perkataan kita, dan yang kedua, kesaksian dalam perbuatan kita. Melalui perkataan kita, kita boleh menceritakan tentang Kristus kepada dunia. Lewat perkataan kita, kita boleh menggunakan itu sebagai kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, menguatkan, menyembuhkan orang lain. Sehingga lewat perkataan-perkataan kita, orang dapat mengenal Kristus. Dan yang kedua, kesaksian dalam perbuatan kita. Lewat perbuatan-perbuatan kita, orang bisa melihat hidup kita menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca dan dilihat oleh semua orang. Itu berarti perbuatan-perbuatan kita harus menjadi perbuatan-perbuatan yang menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan harus mencerminkan karakter Kristus dalam dunia ini, harus mencerminkan kasih Allah kepada dunia ini, bukan sebaliknya perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan dalam kegelapan, perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang menjadi batu sandungan dengan perbuatan, dengan gaya hidup kita, sehingga dunia tidak mengenal Allah. Sehingga lewat kesaksian perbuatan kita, tanpa perkataan pun, dunia akan mengenal Kristus lewat perbuatan kita, karena kita menjadi surat-surat yang terbuka bagi dunia. Namun, sudahkah hidup kita, perbuatan kita, dan perkataan kita menjadi kesaksian yang memperkenalkan Kristus? Atau jangan-jangan sebaliknya, perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang melemahkan, yang membunuh, merendahkan, dan menghina orang lain. Dan perbuatan-perbuatan kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sadarilah, memasuki minggu Advent yang ketiga ini, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi utusan Allah di tengah dunia dan menjadi saksi Kristus kepada dunia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami boleh berada di tengah dunia sebagai utusan Allah untuk menjadi saksi bagi dunia, baik lewat perkataan dan perbuatan kami, sehingga lewat perkataan dan perbuatan kami, dunia dapat mengenal Kristus. Hidup kami boleh menjadi batu loncatan bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menjadi saksi Kristus bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.